Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valurida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kesiapan desa menghadapi wabah corona atau COVID-19. Untuk kesiapan desa dari struktur penanganan COVID, yaitu sudah jelas bahwa yang memimpinnya kepala desa sendiri. Untuk penanggung jawab di bawahnya itu ada Tuhaput sebagai wakil, Sekdes sebagai sekretaris, dan langsung bertujuan kepada tim penyemprotan desinfektan. Di situ ada timnya sendiri, ada kaur-kaurnya, ada tim kesehatan dari dinas kesehatan yang penanggung jawab ialah bidan desa. Untuk tim keamanan biasanya jatuh kepada pemuda kampung. Untuk penyampaian informasi langsung dari dinas kesehatan sendiri, yaitu dengan langsung bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi, membagikan masker, dan memberitahukan tentang masalah protokol kesehatan dalam menghadapi wabah corona ini. Dan di tempat kami tidak ada fasilitas untuk menampung warga yang diisolasi. Jadi bila adanya warga yang pulang dari berpergian jauh, maka akan melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri selama 14 hari. Setelah itu saya akan memaparkan tentang virus corona. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Virus corona adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan belum diketahui hewan penularnya. Gejala, penularan, dan pengobatan. Untuk manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tingkat keparahan dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, usia, dan penyakit yang telah ada sebelumnya, seperti hipertensi, asma, dan lain-lain. Penyakit ini dapat menular melalui percikan air liur saat sedang bersin atau batuk. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Pengobatan COVID-19 diberikan untuk meringankan gejala dan meningkatkan daya tahan tubuh. Prinsip dasar untuk mengurangi resiko umum penularan. 1. Menghindari kontak dekat dengan orang yang menderita infeksi pernafasan akut. Sering mencuci tangan, terutama setelah kontak langsung dengan orang yang sakit atau lingkungannya. Kita harus menerapkan etika ketika batuk dan bersin. Atur jarak, menggunakan tisu atau pakaian sekali pakai, dan cuci tangan. Menghindari kontak tanpa perlindungan dengan orang, peternakan, atau bahkan hewan liar. Dalam fasilitas layanan kesehatan, tingkatkan praktik pencegahan dan pengendalian infeksi standar rumah sakit. Kesiapan desa menghadapi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap desa pasti memiliki relawan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat desa. Tugas relawan tersebut yaitu membagi masker kepada masyarakat desa, menyiapkan wastafel di berbagai tempat, khususnya di kantor kepala desa dan di sekolah, memberitahukan kepada masyarakat agar tidak berkumpul dan tetap berada di dalam rumah, selalu menjaga jarak dan memakai masker ketika berada di luar rumah, selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Dampak apa saja yang terjadi di wabah corona ini? Dari segi dampak positifnya, yaitu mendapatkan waktu luang yang lebih bersama keluarga, banyak waktu untuk melakukan istirahat, dan kita lebih dapat menerapkan hidup sehat. Dan dampak negatifnya ialah terbatasnya aktivitas berada di luar rumah, banyak ekonomi masyarakat yang menurun atau tidak stabil. Menurut analisis data yang ada di Aceh, total kasus keseluruhan yang terkena COVID yaitu ada 8.664 dan yang sembuh ada 7.111 dan yang meninggal dunia ada 357 jiwa. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan ialah coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, tetaplah selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Saran saya adalah kepada aparat desa agar lebih memperhatikan lagi tentang masalah wastafel atau tempat cuci tangan, dikarenakan banyak tempat yang masih harus disediakan wastafel, dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat desa secara tegak agar tidak melakukan tindakan berkumpul secara berkelompok, dan selalu memakai masker ketika berada di luar rumah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.